Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari Metopen, yaitu klasifikasi batang tebu berdasarkan kelayakan giling menggunakan model CNN dengan arsitektur VGG19 dan ResNet 50. Sebelum masuk pada pembahasannya, di sini perkenalkan saya Bayu Prasetya Wijaya dengan NIM 123220002. Nah, next pada pertama di sini yaitu masuk pada bab 1. Pada bab 1 ini terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian hingga metodologi penelitian. Baik, kita masuk pada latar belakang penelitian terlebih dahulu. Di sini Indonesia merupakan negara agrasi dengan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi. Salah satu komoditas penting adalah tebu yang menjadi bahan baku utama dalam industri gula. Namun, produksi gula nasional belum mencukupi permintaan, sebagian besar disebabkan oleh ketidakakuratan dalam seleksi bahan baku tebu. Nilai Brix yang mengukur kadar gula dalam batang tebu menjadi parameter utama dalam menentukan kelayakan giling tebu. Tebu dengan Brix lebih dari 16% itu dinyatakan layak giling, sementara yang kurang dari 16% itu dinyatakan tidak layak giling. Proses pengukuran Brix sekarang saat ini masih bergantung pada alat refraktometer yang mahal dan sulit diakses oleh petani. Kondisi ini menghambat efisiensi dalam pemilihan bahan baku tebu yang berkualitas dan berdampak pada hasil produksi gula. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan CNN menawarkan solusi berbasis kecerdasan buatan untuk klasifikasi otomatis kelayakan giling tebu melalui citra visual dengan menggunakan arsitektur VGG19 dan ResNet 50. Model ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, produktivitas dalam menentukan kualitas tebu, serta membantu petani dalam industri gula dalam memilih bahan baku dan yang tepat. Misalnya dari latar belakang tadi, di sini ada sebuah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode klasifikasi batang tebu berdasarkan kelayakan giling menggunakan model Convolutional Neural Network dengan arsitektur VGG19 dan ResNet 50. Selanjutnya di sini ada batasan-batasan masalah dalam penelitian ini. Nah, batasan masalah dalam penelitian ini disusun untuk memperjelas fokus pembahasan agar tidak terlalu luas cakupan penulisannya dan lebih mudah untuk dipahami. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yakni yang pertama ada dataset yang digunakan berupa citra batang tebu bulu lawang beserta nilai kadar gula Brix yang telah diukur secara akurat menggunakan refraktometer dengan data yang diperoleh langsung dari perusahaan perkebunan tebu di Indonesia sebagai sumber primer. Kedua, ada pengembangan model klasifikasi difokuskan pada dua arsitektur saja, yaitu VGG19 dan ResNet 50 menggunakan metode transfer learning. Yang ketiga, ada klasifikasi hanya dibatasi pada dua kelas, yaitu batang tebu yang layak giling, yaitu dengan nilai Brix lebih dari 16%, dan yang tidak layak giling, yaitu nilai Brix-nya kurang dari 16%. Selanjutnya di sini pada tujuan penelitian ini, yakni yang pertama mengembangkan model klasifikasi yang efektif menggunakan arsitektur CNN, VGG19 dan ResNet 50 untuk mengidentifikasikan kelayakan giling batang tebu berdasarkan kadar gula. Yang kedua itu menguji dan menganalisis akurasi model dalam klasifikasi batang tebu menjadi dua kelas, yaitu layak giling dan tidak layak giling, sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses seleksi bahan baku. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi klasifikasi berbasis CNN untuk menentukan kelayakan giling batang tebu berdasarkan kadar gula manfaat yang diharapkan. Nah, manfaat yang diharapkan adalah mengembangkan model klasifikasi berbasis CNN yang handal untuk menentukan kelayakan giling batang tebu berdasarkan kadar gula, sehingga mempercepat dan mengotomatisasi proses seleksi bahan baku dengan tingkat akurasi tinggi. Kedua, yaitu memberikan kemudahan bagi petani dan pelaku industri gula dalam melakukan seleksi bahan baku secara cepat dan tepat, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional serta produktivitas produksi gula secara signifikan. Yang terakhir di sini pada bab 1 ada metode penelitian.
Nah, penelitian ini dibagi menjadi 6 tahap utama. Berikut adalah rincian dari tiap-tiap tahapannya. Yang pertama ada pengumpulan data. Mengumpulkan data set citra batang tebu, beserta nilai kadar gula Brix yang telah diukur menggunakan refraktometer dari perusahaan perkebunan tebu. Yang kedua yaitu melakukan processing data, melakukan pengolahan awal data seperti tracing, normalization, augmentasi untuk meningkatkan kualitas dan variasi data latih. Yang ketiga ada perancangan dan pelatihan model. Mengembangkan dan melatih model CNN menggunakan arsitektur VGG19 dan Reset 50 dengan metode transfer learning dan tuning hyperparameter. Yang keempat yaitu evaluasi model. Nah, ini akan mengukur performa model menggunakan matriks seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score pada data uji memastikan efektivitas klasifikasi. Yang kelima yaitu implementasi dan pengujian sistem, menerapkan model terbaik dalam sistem aplikasi yang dapat membantu petani serta melakukan pengujian awal. Yang keenam yaitu analisis dan pelaporan, menganalisis hasil penelitian dan menyusun laporan akhir tugas akhir. Nah, selanjutnya masuk pada bab 2. Nah, pada bab 2 ini sendiri terdapat beberapa subbab, yaitu ada tanaman tebu, deep learning, CNN, image classification, citra digital, augmentasi, VGG19, Trace 50, dan yang terakhir itu ada confusion matrix sebagai evaluasinya nanti. Yang pertama di sini kita masuk pada tanaman tebu. Tebu sendiri menurut bahasa Latin yaitu Saccharotum officinarum adalah tanaman familiar dari Graminae yang telah dibudidayakan sejak lama, terutama di wilayah Asia dan Indonesia. Tanaman ini merupakan sumber utama karbohidrat dan gula dengan lebih dari 70% kebutuhan pemanis dunia dipenuhi dari tebu. Di Indonesia, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Tebu tumbuh optimal pada ketinggian 1 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut dan memerlukan waktu sekitar 12 untuk masa pertumbuhannya. Batang tebu mengandung 12,5% serat dan 82,5% nira yang terdiri dari gula, mineral, dan zat non-gula. Pada saat proses penggilingan tebu, ampas, gelotong, dan bagas dihasilkan sebagai limbah. Limbah ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bahan bakar ketel uap, pupuk organik, serta bahan baku pembuatan papan partikel, papan ternak, dan kampas rem. Tanam tebu terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu di sini ada telinga dalam daun, dapat kita lihat pada gambar, yaitu di sini ada gambar telinga dalam daun. Yang kedua ada bidang punggung daun, di sini ada bidang punggung dari tebu. Di sini ada alur mata dari tebu yaitu ini. Lalu ada ruas batang dari tebu yaitu ini gambarnya. Next, selanjutnya kita masuk pada varietas dari tebu. Nah, varietas tebu ini dikenal dengan nama klon yaitu R579 atau BR169 atau BR119. Adalah salah satu varietas unggul yang paling banyak digiling di pabrik gula. Tebu ini memiliki karakteristik batang yang silindris, berwarna coklat kemerahan dan dilapisi lilin dengan intensitas sedang hingga kuat. Batangnya memiliki struktur padat dan tidak berongga yang memberikan kekuatan pada tanaman tersebut. Daunnya berwarna hijau kekuningan dengan ukuran panjang dan lebar, serta dilengkapi dengan bulu banyak di punggung daun. Mata tunas pada tebu bulu lawang terletak pada bekas pelepah daun, berbentuk segitiga dan rambut basal dan jambul. Secara agronomis, tebu bulu lawang memiliki pertumbuhan yang lambat dengan diameter batang yang sedang hingga besar. Masa kemasakan tebu ini tergolong pertengahan hingga lambat. Produktivitasnya sendiri itu mencapai 94,3 ton per hektar dengan rendaman gula yaitu sebesar 7,51% dan produksi hablur gula sekitar 6,90 ton per hektar. Tebu ini memiliki ketahanan moderat terhadap penyakit termasuk penggerek batang, penggerek pucuk, dan penyakit belendok. Namun tebu bulu lawang tahan terhadap luka api dan mosaik. Varietas ini cocok ditanam di lahan berstruktur gelur berpasir dengan pengairan yang cukup dan drainase yang baik. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini adalah sebuah tabel dari nama varietas tebu sebelum dan
sudah dirilis oleh Menteri Pertanian. Di sini yaitu nama klon yang sebelum dirilis ada PS86, PS92, PSBM 9044 hingga PS92 1871. Lalu setelah dirilis, nama varietas ini setelah dirilis yaitu ada PS864, lalu ada PS921, ada PSBM 901 hingga PSDK 923. Selanjutnya di sini pada fase dan nira tebu. Masuk pada fase pertumbuhan tebu. Tebu merupakan tanaman dari famili Graminae yang sudah dijelaskan tadi yang memiliki batang dengan kemampuan bertunas. Tunas-tunas ini muncul dari bagian bawah batang dan membentuk rumpun yang biasanya terdiri atas 3 hingga 7 batang. Di wilayah tropis, masa pertumbuhan tebu umumnya berlangsung sekitar 12 bulan, sementara di daerah subtropis masa pertumbuhannya dapat mencapai hingga 24 bulan. Tebu mengalami 4 tahap utama pertumbuhan. Yang pertama ada fase perkecambahan, lalu fase pertunasan, fase perkembangan batang, lalu keempat yaitu fase pematangan. Nah, setiap fase ini membutuhkan kondisi, nutrisi, dan lingkungan yang spesifik untuk mendukung pertumbuhan optimal. Lalu masuk pada nira tebu. Nah, nira tebu merupakan cairan yang dihasilkan dari penggilingan batang tebu dan mengandung 82,5% air. Komponen dominan dalam nira tebu adalah sukrosa yaitu 8-21% dari volume nira. Nira segar memiliki rasa manis dengan pH 5,5 sampai 6,0. Namun sangat mudah mengalami kerusakan jika tidak segera diproses. Jika terfermentasi, nira akan berubah menjadi keruh kekuningan dengan bau menyengat dan rasa asam. Komposisi nira terdiri dari 73 hingga 76% air dan 11-16% serat serta 11-16% kepadatan terlarut dan tersubstansi yang mencakup sukrosa, glukosa, fruktosa, serta asam organik dan senyawa non-gula lainnya seperti protein, pati, dan lipid. Next. Nah, masuk pada Brix dan rendeman tebu. Brix adalah parameter yang menunjukkan jumlah zat pada perlarut atau dalam gram per 100 gram larutan. Pada nira tebu, jika nilai Brix mencapai 16, berarti dalam 100% nira terkandung 16 gram zat padat terlarut dan 84 gram air. Pengukuran kadar Brix memerlukan instrumen khusus seperti pinoktometer yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu substansi. Pinometer terbuat dari kaca berbentuk botol kecil dengan penutup berlubang kapiler. Prosedur pengukuran melibatkan pengisian pinometer dengan air dan larutan gula, lalu menghitung massa jenis larutan setelah penyesuaian suhu. Alternatif lain adalah pengukuran indeks bias, di mana refraktometer Brix digunakan untuk menentukan kadar Brix dengan mengukur indeks bias larutan nira. Keunggulan refraktometer adalah hanya memerlukan sedikit sampel nira dan memiliki daya tahan yang baik. Rendeman tebu adalah parameter yang menunjukkan kadar gula dalam tebu dan menggambarkan jumlah gula kristal yang dihasilkan dari setiap kuintal tebu yang diproses. Rendeman dihitung dalam bentuk persentase, misalnya rendeman 10%, berarti bahwa 10 kilogram gula dapat diproduksi dari setiap 100 kg tebu yang digiling. Rendeman sangat penting untuk menentukan efisiensi produksi gula dari tebu, karena semakin tinggi rendeman, semakin banyak gula yang dapat diperoleh dari tebu yang digiling. Nah, di sini terdapat sebuah ruas batang tebu, yaitu tebu layak giling dan tidak layak giling. Nah, berarti pada layak giling ini, tebu ini memiliki Brix 16% dan yang tidak layak giling ini memiliki Brix kurang dari 16%. Next, selanjutnya kita masuk pada deep learning. Nah, deep learning merupakan salah satu cabang dari mesin learning yang berbasis pada jaringan saraf tiruan atau JST, atau dapat juga dianggap sebagai bentuk lanjutan dari JST. Metode ini menggunakan algoritma yang membangun abstraksi tingkat tinggi dari data melalui serangkaian fungsi transformasi nonlinear yang bertumpuk, bahkan bisa mencapai ratusan lapisan dalam penerapannya. Deep learning memungkinkan komputer untuk belajar mengklasifikasikan data secara langsung seperti gambar atau suara. Prinsip kerja deep learning
meniru cara kerja otak manusia, di mana setiap lapisan dalam neural network mempelajari fitur yang semakin kompleks seiring bertambahnya kedalaman jaringan. Dengan kemampuan belajar secara otomatis dan mendalam dari data yang ada, mesin mampu menyelesaikan berbagai tugas yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. CNN sendiri adalah metode dari deep learning yang efektif untuk mengenali gambar dan merupakan pengembangan dari multi-layer perception atau MLP. CNN menggunakan operasi konvolusi untuk mengekstraksi fitur dari gambar input dengan lapisan konvolusi yang menerapkan filter pada pixel. Hasil ekstraksi fitur diproses melalui lapisan pooling untuk mengurangi dimensi spasial, lalu diteruskan ke fully connected layer untuk klasifikasi atau regresi output. Proses ini diulang untuk menghasilkan representasi fitur yang semakin abstrak. Dapat kita lihat pada gambar ini, terdapat dua proses, yaitu ada feature learning, yang ketiga ada classification. Pada proses ini akan terjadi input terlebih dahulu, lalu akan dilakukan konvolusi ditambah relu, lalu akan dilakukan pooling, lalu konvolusi lagi plus relu, lalu pooling, lalu akan masuk pada proses kedua yaitu classification, ada flatten, lalu fully atau softmax, dan ini akan dilakukan berulang-ulang kali. Kita masuk pada lapisan layer yang pertama yaitu convolution layer, adalah lapisan yang melakukan fungsi matematika dengan cara menerapkan kernel secara berulang. Lapis ini menggunakan sekumpulan angka yang disebut kernel yang ditetapkan pada input beberapa tensor, sebuah susunan angka yang digunakan untuk mengekstraksi informasi dari gambar input. Proses ini menghasilkan output berupa transformasi linear yang berisi informasi spasial. Proses konvolusi dilakukan secara iteratif yang menghasilkan beberapa field yang berulang. Nah, di sini ada sebuah contoh dari convolutional layer. Ini ada sebuah image matrix yang terdiri dari beberapa image, yaitu image 5x5 yang akan dikalikan dengan filter matriksnya yaitu 3x3 filter matrix. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan sebuah nilai convolute filter. Nah, ini dilakukan sebuah pemfilteran, yaitu dengan mengkalikan 3x3 filter matrix dengan 5x5 image matrix. Caranya yaitu kita susun menggunakan sebuah 3 filter matrixnya seperti ini. Kita ambil pada perbagian yaitu 3x3 atau 9 matrix seperti ini yang di bawah. Nah, ini terdapat sebuah kotak kuning. Ini adalah nantinya yang akan kita kalikan satu persatu untuk mendapatkan hasilnya. Nah, hasil dari ini adalah 2, yaitu di sini kita kalikan dari 0 dikali 1, lalu 0 dikali 0, lalu 1 dikali 1, hingga nantinya akan ditambahkan hasil masing-masingnya dan akan menghasilkan 2. Begitu juga seterusnya hingga hasilnya penuh. Selanjutnya ada fully connected layer. Nah, fully connected layer ini yang juga dikenal sebagai lapisan densi adalah salah satu jenis lapisan yang umum digunakan dalam arsitektur jaringan secara tiruan. Lapisan ini sering digunakan dalam penerapan multi-layer perception atau MLP dan bertujuan untuk mentransformasi dimensi data agar dapat diklasifikasikan secara linear. Setiap neuron pada convolution layer perlu diubah menjadi data satu dimensi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam fully connected layer. Proses ini mengakibatkan hilangnya informasi spasial sehingga menjadi tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, fully connected layer hanya dapat diterapkan di akhir jaringan. Convolution layer dengan ukuran kernel 1x1 memiliki fungsi yang serupa dengan fully connected layer, namun tetap mempertahankan karakter spasial dari datanya. Yang dapat kita lihat pada gambar di sini yaitu terdapat sebuah inputan, yaitu inputan X, yaitu ada 4 inputan, dan nantinya hasilnya akan menjadi sebuah output yaitu Y1, Y2, Y3. Ini adalah sebuah ilustrasi dari fully connected layer. Next, selanjutnya pada activation layer. Nah, pada activation layer ini atau fungsi aktivasi ini menentukan apakah neuron akan diaktifkan atau tidak.
Fungsi aktivasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada linear dan non-linear. Beberapa fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah yang pertama ada sigmoid, adalah fungsi non-linear dengan output antara 0 dan 1 yang dengan rumus fx sama dengan 1 seper 1 dibagi 1 ditambah e min x. Yang kedua ada tan atau hyperbolic tangent, fungsi non-linear dengan output antara min 1 dan 1 dengan rumus yaitu fx tan dx kurang e pangkat min x dibagi e pangkat x ditambah e pangkat min x. Yang ketiga ada ReLU atau Relative Linear Unit, fungsi linear dengan output antara 0 hingga tak terhingga dengan rumus yaitu fx sama dengan 0 dan x jika x kurang dari 0 untuk 0 dan x-nya itu untuk jika x lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada dropout. Nah, dropout adalah teknik yang digunakan untuk mencegah overfitting dan juga mempercepat proses pembelajaran proses. Ini melibatkan penghilangan neuron baik yang termasuk dalam hidden layer maupun yang visible di dalam jaringan. Neuron yang dihapus akan dipilih secara acak. Dengan demikian, kontribusi dari neuron yang dihilangkan akan dihentikan secara sementara oleh jaringan, dan bobot baru tidak akan diterapkan pada neuron tersebut selama proses backpropagation. Selanjutnya di sini ada batch normalization. Nah, batch normalization ini adalah teknik yang digunakan untuk menormalkan nilai input dalam jaringan saraf dengan tujuan untuk menyederhanakan proses komputasi dan mempercepat waktu pelatihan. Teknik ini bekerja dengan menyesuaikan skala nilai output agar menjadi lebih kecil sehingga distribusi input antara lapisan menjadi lebih stabil dan konsisten. Batch normalization sangat berguna untuk mengatasi covariate shift, yaitu perubahan kontribusi input antara lapisan dalam jaringan yang dapat memperlambat proses pelatihan dan menurunkan kinerja model. Dengan pemaparan batch normalization, model seperti ResNet dapat lebih stabil dalam pelatihan, mempercepat konvergensi, dan mengurangi resiko overfitting. Oleh karena itu, batch normalization ini telah menjadi teknik sangat umum digunakan dalam neural network modern dan terbukti efektif meningkatkan kinerja model. Di sini ada gambar dari sebuah batch normalization, yaitu di sini dari sebelumnya 4 akan dinormalisasikan dibagi-bagi dan nantinya dari beberapa layer ini akan menjadi sebuah outputan yang sempurna. Selanjutnya ada flatten. Flatten adalah operasi dasar dalam deep learning yang berfungsi untuk mengubah array multidimensi seperti array 2 dimensi atau 3 dimensi menjadi array 1 dimensi atau vektor. Setelah melalui proses konvolusi dan average polling, hasilnya masih berbentuk array multidimensi yang tidak dapat langsung digunakan sebagai input untuk neural network yang memerlukan input dalam bentuk vektor 1 dimensi. Dalam operasi flatten, setiap elemen dari array multidimensi digabungkan menjadi satu baris sehingga array 2 dimensi berukuran 3x3 akan menjadi array 1 dimensi berukuran 1x9 dan array 3 dimensi berukuran 3x3x3 akan menjadi array 1 dimensi berukuran 1x27. Proses ini memungkinkan data dengan struktur multidimensi seperti gambar untuk diterima oleh lapisan fully connected dalam neural network dan biasanya diterapkan sebagai tahapan pre-processing data sebelum dilanjutkan ke lapisan selanjutnya dalam jaringan. Selanjutnya yaitu ada softmax. Softmax adalah fungsi yang mengubah nilai bobot keluaran dari seluruh proses pada fully connected layer menjadi rentan nilai antara 0 dan 1. Output dari softmax bernilai 1 akan dianggap sebagai kelas keluaran dari proses klasifikasi. Fungsi ini umumnya diterapkan pada layer terakhir dalam neural network untuk menghasilkan outputnya. Secara khusus, fungsi ini sering digunakan pada metode klasifikasi seperti multinomial, logistic regression, dan multi-class linear discriminant analisis. Berikut adalah fungsi yang diberikan. Di sini ada sebuah rumus, yaitu ada Fj sama dengan E pangkat Z dikali J dibagi K E pangkat 2K. Keterangannya di sini ada Fj itu nilai setiap elemen dari vektor, terus
Z itu adalah eksponensial dari Z. Untuk selanjutnya ada eksponensial setiap elemen Z. Selanjutnya kita masuk pada image classification. Nah, image classification ini adalah proses yang dilakukan untuk mengelompokkan gambar ke dalam kategori tertentu. Klasifikasi citra dapat dilakukan menggunakan metode computer vision. Salah satunya adalah metode klasifikasi citra. Proses klasifikasi ini dilakukan dengan cara memasukkan setiap gambar dari data input pada training set dan memberikan label pada data sesuai dengan kelas yang telah ditentukan. Selama proses klasifikasi, label pada data digunakan sebagai perbandingan dengan hasil hipotesis yang dihasilkan oleh model pembelajaran yang kemudian menghasilkan nilai error. Selanjutnya ada citra digital. Citra digital adalah media yang berisi informasi visual yang mempresentasikan atau menirukan objek. Terdapat dua jenis citra. Yang pertama ada analog dan digital. Citra digital disimpan dalam format file digital dan terdapat proses komputer yang dipresentasikan secara numerik dalam bentuk gambar dua dimensi. Gambar ini dianggap sebagai fungsi dua dimensi di mana X dan Y adalah koordinat dan F adalah intensitas atau tingkat keabuan atau grade level pada setiap pasang koordinat. Citra digital dapat dipandang sebagai matriks M kali N di mana M adalah jumlah baris dan N adalah kolom. Dan setiap elemen matriks mewakili piksel dalam citra tersebut. Pengolahan citra digital sendiri itu mencakup perbaikan kualitas citra, transformasi citra, ekstraksi informasi, pengenalan objek, pemilihan fitur, dan komprehensi data untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk pada augmentasi data. Nah, augmentasi data adalah proses modifikasi gambar untuk menghasilkan variasi gambar yang dianggap berbeda oleh komputer, namun tetap dikenali oleh manusia. Teknik ini membantu meningkatkan akurasi model CNN dengan memberikan data tambahan yang meningkatkan kemampuan generalisasi dan membuat model lebih robust. Augmentasi mencakup beberapa metode, antara lain ada cropping, flipping, rotation, shifting, noise, rescale, share range, zoom range, fill mode, keyfold, ada data format, brightness, dan ada fitur width center dan fitur standard deviation normalization. Yang terakhir ada processing function. Nah, di sini kita sudah sampai ke VJJ19. Kita masuk pada VJJ19. VJJ19 sendiri adalah arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh VJJ19 oleh Visual Geometry Group atau VGG di Universitas Oxford pada 2014. Dikenal karena performanya yang baik dalam klasifikasi gambar. VGG19 memiliki 16 lapisan konvolusi dengan filter 3x3 diikuti dengan 5 lapisan pooling menggunakan max pooling yaitu 2x2 dan 3 lapisan fully connected yang masing-masing memiliki 4096, lalu ada 4096 dan 1000 neuron. Model ini menerima input gambar berukuran 224 dikali 224 pixel. Cara kerja dari VJ19 sendiri, input gambar yaitu gambar dimasukkan sebagai matriks angka yang mewakili intensitas cahaya. Lalu dilakukan lapisan konvolusi untuk menyaring gambar untuk mengenali pola visual dengan filter 3x3. Yang ketiga ada lapisan aktivasi yaitu menggunakan ReLU untuk memperkenal non-linearitas. Lalu melakukan lapisan pooling untuk mengurangi dimensi spasial dan menjaga overfitting. Lalu lapisan fully connected mengubah fitur ekstraksi menjadi representatif vektor. Lalu lapisan output menyediakan distribusi probabilitas untuk setiap kelas. Lalu pelatihan dan optimasi menyesuaikan parameter untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Yang ke-8 yaitu melakukan prediksi menggunakan model yang dilatih untuk prediksi kelas gambar baru. Nah, dapat kita lihat pada ilustrasi dari VJJ19 yaitu di sini inputan pertama pada layer 3x3, lalu dilakukan max pool, lalu dilakukan layer lagi hingga nantinya akan mendapatkan hasil. Selanjutnya kita masuk pada ResNet 50. Nah, ResNet 50 ini adalah residual network atau ResNet diperkenalkan oleh He et al. Pada 2016 mengintegrasikan skip connected untuk identity mapping untuk mengatasi masalah phasing gradient pada jaringan dengan banyak lapisan. ResNet menggunakan serangkaian blok residual yang menggabungkan skip connected dengan lapisan konvolusi yang dilengkapi dengan ReLU dan batch normalization. ResNet 50 terdiri dari blok
bottleneck yang melibatkan 3 lapisan konvolusi, 1x1, 3x1, dan 1x1. Lapisan 1x1 berfungsi untuk mengurangi dan meningkatkan dimensi sehingga lapisan 3x3 memiliki dimensi input dan output yang lebih kecil. Terdapat dua jenis blok dalam REST-nya, yaitu convolutional block dan identity block. Kedua blok ini memiliki kesamaan dalam penggunaan konvolusi, bus normalization, dan ReLU. Namun, perbedaan utama terletak pada mekanisme skip connection. Pada identity block, penambahan dilakukan secara langsung antara main patch dan scorecard patch melalui elemen twist addition. Pada konvolusi blok, konvolusi dan bus normalization dilakukan terlebih dahulu sebelum penambahan dilakukan. Nah, di sini terdapat beberapa ilustrasi dari ResNet 50. Di sini ada sebuah arsitektur yang pertama, yaitu dilakukan input lalu zero path, dilakukan konvolusi lalu dilakukan bus normalization, lalu ReLU melakukan patch pooling, dan dilakukan lagi dari convolution block, identity block kedua, dan lakukan lagi hingga seterusnya hingga berulang, dan nantinya akan mendapatkan afferent polling lalu flatten FC, dan nantinya akan mendapatkan sebuah output. Lalu yang kedua di sini ada ilustrasi skip connection pada identity block. Nah, di sini terdapat skip, yaitu kita melewatkan dari X akan dilewatkan ini dan akan langsung melakukan penambahan add pod patch, dan tentunya akan langsung masuk ke ReLU. Dan selanjutnya di sini ada ilustrasi dari skip connection pada convolution block. Nah, di sini juga dilakukan sebuah skip juga hampir sama, dan dia akan masuk pada convolution saja dan batch norm. Nantinya akan langsung melakukan add batch patch, dan nanti akan langsung masuk ke sebuah ReLU baru. Selanjutnya ada confusion metric. Nah, confusion metric adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi dengan membandingkan hasil klasifikasi yang diprediksi dengan nilai aktual. Materi ini menyediakan 4 kombinasi hasil klasifikasi. Ada true positif atau TP, true negatif TN, false positif FP, dan false negatif FN. Berdasarkan confusion metric, beberapa metrik evaluasi yang sering digunakan antara lain ada akurasi, yaitu dengan rumus akurasi TP plus TN dibagi TP plus FP plus TN plus FN. Lalu ada precision, yaitu precision sama dengan TP per F ditambah FP. Lalu ada recall, ada TP per TP ditambah FN. Lalu ada F1 score, itu rumusnya 2 dikali recall dikali precision lalu dibagi recall plus precision. Ini ada sebuah penjelasan dari FP dan FP, TP, FN, dan TN, yaitu dari true positif dan negatif dari sebuah conversion metric atau nilai aktual false. Oke, kita masuk yang terakhir di sini, yaitu ada kesimpulan sementara dari bab 1 dan bab 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model convolutional neural network dengan arsitektur VG19 dan ResNet 50 untuk mengklasifikasikan batang tebu berdasarkan kelaikan giling yang dipengaruhi oleh kadar gula Brix. Tebu sebagai salah satu komoditas utama penghasil gula di Indonesia memerlukan proses seleksi bahan baku yang efisien agar dapat memenuhi standar kualitas tebu yang optimal. Penelitian ini mengadopsi metode deep learning, khususnya CNN, untuk melakukan klasifikasi gambar tebu secara otomatis yang dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi dalam menentukan kelayakan giling. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa citra batang tebu yang sudah terukur kadar gulanya, yaitu Brix, menggunakan refraktometer dengan 2 kelas klasifikasi, yaitu tebu layak giling dengan Brix lebih dari 16% dan tidak layak giling, yaitu Brix kurang dari 16%, dengan menggunakan PGG dan ResNet 50. Penelitian ini gerakan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi untuk memperbaiki seleksi bahan baku tebu dalam industri gula. Model CNN ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada alat ukur manual yang mahal dan sulit diakses oleh petani, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas tebu. Penerapan teknologi bus normalization, augmented data, flattening juga turut diintegrasikan dalam model untuk memastikan bahwa model CNN ini yang membangun dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam melakukan klasifikasi citra tebu. Dengan implementasi model CNN diharapkan dapat tercapai sistem seleksi bahan baku tebu yang lebih cepat, akurat, dan efisiensi, serta meningkatkan pendapatan petani tebu di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, yaitu penjelasan dari bab 1 dan bab 2 saja dari tugas akhir Metopen, metodologi penelitian.
Tidak ada kata terima kasih yang terlalu kecil. Setiap ungkapan terima kasih adalah bentuk penghargaan yang besar bagi kita semua. Saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.